Waktu itu, pokoknya udah down banget, udah pikirannya udah segala macam, udah sampai ada yang bilang, "Udah, bahannya dikurangin, coba cari yang murah biar harganya murah," kan gitu Heeh kan. heeh, suka kayak gitu. Orang sebenarnya suka, tapi karena, "Kok harganya mahal?" Gitu kan. Iya, Padahal kan heeh. mereka nggak tahu yang kita bahan yang kita pakai itu apa gitu Iya, kan. heeh heeh. Mereka taunya cuma murah gitu doang Iya kan kan. pengennya Iya, kan gitu, pengen yang murah, heeh. heeh. Cuma saya tetap mempertahankan, saya yakin bilang itu. Ketemu lagi di Diary of UMKM. Nah, kali ini ada tamu spesial lagi gitu kan. Jadi setiap video pasti ada tamu spesial, dan tamu spesial ini nama juga Diary of UMKM, jadi akan membahas banyak tentang UMKM, baik yang ada yang di mana aja lah, nggak harus di Depok lah. Cuman karena memang sekarang lagi ada jadi Depok, jadi mungkin di sekitaran Depok lah, Jabodetabek lah gitu kan, yang dekat-dekat tuh. Nah, hari ini kita ketemu dengan Bu Ismi Janah gitu kan, dari Anasa Cake gitu. Apa kabar Bu Ismi? Alhamdulillah baik, Sehat Bu? Mas. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. benar. Jadi kalau zaman ya pandemi mungkin udah nggak ada ya, cuman zaman sekarang itu yang penting itu nomor satu sehat gitu kan. Kalau sehat pasti bisa berusaha macam-macam nih seperti Bu Ismi. Nah, Bu Ismi nih jualan apa sih Bu? Bisa dijelasin nggak Bu? Branding jualanku Mm-mm. itu Bolen Mini, Bipas namanya. Pipas. Bipas. Singkatan dari apa tuh Bu? Bolen Pas, Bolen Puri Arta Sentosa. Puri Arta Sentosa rumah saya. Oh gitu. Kirain pas di lep gitu enggak? Itu juga Itu sih, juga, pas gitu. di lidah Pas di gitu. lidah ya, gitu kan. Pas di hep gitu kan. Nah, Iya. selain ukuran sebetulnya apalagi sih Bu yang membedakan dari produk-produk lainnya sih Bu sebenarnya Bu? Eh, Ya mungkin bahan. Terus aku juga ada varian, ada bolen gurihnya. Terus aku baru ini aku bikin varian pakai selai nanas sama pisang. Oh gitu. Jadi Mm-mm. satu bolen gitu isinya Mm-mm. nanas dan pisang jadi satu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi rasa si nanas itu kan asem gitu kan, si pisang itu manis, jadi manis asem kayak kayak gitu. Manis asam asin ya, Bu. Asin, terus Harusnya pakai keju ya. tambah satu lagi Heeh. pakai keju. Pakai Oh sih, ada gitu, yang dikasih pakai. keju juga. Heeh, Jadi heeh. rasanya benar-benar campur gitu ya Bu. Campur. Selain Heeh. rasa-rasa mungkin standar yang di Mm-mm. bolen udah ada lah ya, Iya. kayak misalnya rasa pisang Heeh. doang, apa coklat Mm-mm. keju gitu ya Bu ya. Terus aku bikin yang dari tepung tales. Oh Aku gitu. pakai tepung tales. Itu apa sih Bu yang membedakan kalau pakai tepung tales sama Hmm. pakai tepung terigu sih sebenarnya Bu? Dari Eh, sisi rasa dulu Bu. Kalau rasa dia nggak terlalu manis ya dibandingin sama tepung terigu itu. Oh Jadi gitu. rasanya tuh nggak manis gitu dia tuh. Jadi udah gitu kayak ada rasa apa ya? Mungkin ada pasir-pasir kayak gitu ya. Soalnya kan si tepung tales itu kan Kasar ya. kasar seperti itu. Oh, kalau terigu tuh cenderung lembut gitu ya. Mm-mm, Kalau mm-mm. talas kayak ada kasar-kasarnya Iya, gitu ya. heeh. Efek talasnya itu. Tapi Heeh. kalau dari segi pengolahan itu sama Bu atau Lebih susah dari lebih tepung susah? Susahnya di biasa. sisi mana Bu? Kalau bolen itu kan dia bikinnya harus berlipat-lipat dilipati gitu kan ya. Kalau misalnya tepung tales itu kan dia gluten free kan. Jadi dia tuh agak susah gitu, untuk Oh, untuk dilipat-lipatnya gitu cepet mm-mm, patah gitu ya. mm-mm, Oh. mm-mm. Oh, berarti kalau talas tuh dia gluten free ya, Bu? Gluten free Oh, kalau berarti aman ya tales. buat orang-orang yang punya masalah sama gluten ya. Iya. Karena itu biasanya yang orang-orang yang dia kalau makan gluten terus jadi sakit, Iya. gatel-gatel gitu kan ada tuh. Iya. Belum pernah sih ya kalau ini. Iya, soalnya ada tuh, saya sempat baca beberapa orang yang Mm. memang nggak bisa sensitif sama gluten gitu, jadi Iya. alergi sama gluten itu juga ada gitu. Jadi mungkin bisa jadi solusi tuh yang pakai bahan apa talas tadi berarti kan gitu. Nah, kalau usahanya sendiri tuh sejak tahun berapa Bu? Bisa cerita nggak Bu sejarahnya Bu? Dari tahun 2019.
2019. Jadi itu emang saya hobi bikin kue gitu kan, dari dulu hobi Dari dulu. bikin kue. Cuman karena kerja jadinya udahlah tuh fokus ke kerja. Nah, pas 2019 itu sempat saya pernah sakit itu, terus dioperasi dalam waktu 3 bulan. Akhirnya udah saya resign, terus udah fokus bikin kue sampai sekarang. sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi dari dulu memang dari awal tuh memang sudah bikinnya si bolen ini atau awalnya bukan yang- Awalnya sih kue kering, cuman pas lagi itu ada bisik-bisik tetangga, coba dong gitu kan, bisa bikin kue yang lain, coba yang lain dong, bilang gitu. Ya oke lah gitu, terus bikinlah bolen gitu, bagi-bagiin dulu tuh, belum jualan Iya. tuh, dibagi-bagiin gimana rasanya gitu kan gitu. Oke gitu, oke baru mulai. baru mulai bolennya. Terus kue keringnya sekarang enggak atau Tiap lebaran, oh tiap lebaran ya. musiman lebarannya Musiman itu. Tapi dijual juga. dijual Oh juga. iya biasa. Itu soalnya saya kalau di kantor juga gitu, kalau mau lebaran tiba-tiba cening gitu Iya, kan. banyak Ayo, gitu ya. siapa yang mau beli nastar, mau beli ini open order gitu. Iya. Berarti emang ya sih kalau kue kering itu emang banyak kan kalau mau lebaran sih ya, kalau ada tamu kalau ini. Tapi kalau sehari-hari mungkin lebih ke bolennya ini Iya, berarti ya. Gitu. Selama seminggu itu selalu bikin atau Alhamdulillah. selalu setiap hari Biasanya berarti? weekend. Biasanya Oh, weekend. paling banyak weekend. Oh gitu. Paling banyak weekend. Jadi modelnya itu kita bikin dulu terus kita stok baru kita jual atau order dulu baru Saya dibikin? sistem PO jadinya. Oh PO dulu. Berarti pesen dulu kita bikinin baru kita kirim ya, bukan iya. bukan kita produksi dulu terus kita tawarin, bukan ya? Enggak. Oh gitu. Kecuali kalau misalnya pas PO saya masih ada lebih, biasanya baru saya Baru kita jadi sembari bikin karena kan suka adonannya oh tiba-tiba Iya, lebih. lebih padahal kan gitu kan bikin kue. Karena nyokap ibu juga dulu suka bikin kue tuh. Oh, jumlahnya beda toh tulisannya. Resepnya sama gitu kan. Tapi selama 2019 sampai sekarang itu pernah ngaramin titik terendahnya enggak sih, Bu? Pernah banget itu pas di tahun 2021 itu yang paling jatuh. Itu benar-benar yang di bawah banget, Bener-bener di bawah dari sebelum mulai, Bu. Iya, benar-benar di bawah itu. Dan bangkitnya itu butuh waktu lama banget, soalnya untuk buat semangat untuk bangkit itu agak susah pas lagi itu tahun 2021 itu. Nah itu akhirnya bangkitnya itu caranya gimana, Bu? Waktu itu pokoknya udah down banget, udah pikirannya udah segala macam, udah sampai ada yang bilang udah bahannya dikurangin, coba cari yang murah biar harganya murah kan gitu kan. Suka kayak gitu. Orang sebenarnya suka, tapi karena kok harganya mahal gitu kan. Iya. Padahal mereka nggak tahu yang bahan yang kita pakai itu apa gitu Iya, kan. Mereka tahunya cuma murah gitu doang, Iya, pengennya iya, kan gitu. pengennya murah. Cuma saya tetap mempertahankan, saya yakin gitu itu. Akhirnya saya ikut pelatihan kan, pelatihan terus yang paling menyemangati itu dari UMKM Indonesia tuh. Dia tuh ada pernah pas itu pelatihan, saya masih ingat itu, nggak selamanya orang nyari murah, pasti ada yang nyari kualitas. Jadi dari situ oh iya ya bener, ya udah walaupun saya masih ngerangkak pas gitu gitu, tapi yakin, tapi ya alhamdulillah ada orang langsung baru mulai datang lagi Iya, lagi. Nah itu biasanya jualannya di mana, Bu? Saya masih di online, masih WA sih ya. Oh pakai masih WA. Kayak Instagramnya gitu ada Iya juga? ada Instagram. Jadi bisa order via Instagram juga Iya. ya? Oke. Berarti Instagramnya itu ya Anasa_cake ini ya? Gitu. Wah hujan ya, maaf ya kalau suaranya kerutuk soalnya studionya belum ada peredam yang mantep gitu. Jadi 2021 tuh bener-bener down ya, Bu? Down banget. Nah, berarti sekarang udah mulai membaik dong, Bu? Sekarang 2022. alhamdulillah, walaupun masih nggak seperti yang pertama kali, cuman udah better dari sebelumnya gitu. Jadi memang ya itu ya, usaha itu memang ada kalanya kita stuck, ada kalanya kita naik. Gitu. Ada kalanya kita benar-benar terjun gitu. Harus merangkak naik lagi. Itu mungkin memang harus dihadapi ya, Bu gitu. Itu pesan buat teman-teman yang masih merintis UMKM atau sedang UMKM. Nah itu adalah nanti hal-hal seperti itu. Nah balik lagi ke awal pendirian itu
dulu awalannya pasti orang juga sering nanya nih, modalnya dari mana Bu? Yang itu pas berhenti kerja itu. Apa seperti itu dari pesangon? Ya, Dari situ. Dari situ. Berarti sebenarnya memanfaatkan uang yang ada untuk jadi modal ya Bu ya, bukan Iya, bukan yang kita ekstra minjem ke perbankan atau apa enggak ya Bu? enggak sih, enggak. Jadi emang gitu ya. Jadi emang ya ciri-cirinya UMKM gitu ya. Kadang mereka berangkat memang dari modal sendiri, bahkan kadang-kadang ada beberapa yang sebelumnya itu malah nggak modal gitu kan. Pertama ngambil dari orang dulu gitu kan, udah mulai gede, dia udah tahu caranya, dia mulai bikin, mulai ini itu mulai buka lah gitu. Jadi kalau Bu Ismi ini benar-benar dari sisa hasil kerja gitu kan. Kalau koperasi kan sisa hasil usaha, Iya, nih. usaha. Ini sisa hasil kerja. Tapi belum ada niatan melebarkan lagi Bu, misalnya Tokopedia atau apa gitu. Apa sementara masih di Kalau di Tokopedia aku kerja sama temen. Jadi Oh gitu, aku, ada juga. sama temen. Jadi temen yang kelola, aku ngikut gitu. Nitip produk. Oh gitu ya. Tapi brandingnya branding teman. Enggak, brandingnya tetap branding. Cuman tokonya toko temen. Toko temen. Gitu. Nah sejauh ini pasarnya kemana aja Bu yang beli Bu? Aku masih sekitar Bojonggede, cuman udah alhamdulillah di Depok udah ada, di Jakarta udah ada, udah. Cuman terkendala itu di ongkir emang sih. Iya sih bener sih ya. Ongkirnya Mahal banget kalau jangan kayak gini kan, kalau dikirim pakai kayak JNE dan teman-temannya susah ya. Tiga hari nyampe sana udah nggak bisa dimakan kadang-kadang. Udah gitu ini lagi berantakan segala macam resiko. Jadi kadang kan ya konsumen juga kadang nggak mau mikir ya gitu kan, padahal dikirimnya pakai JNE gitu. Kok ini berantakan ya, kan JNE yang salah bukan kita yang ngirim kan gitu. Jadi sejauh ini masih sekitaran Depok, Jakarta ya Bu. Ya masih bisa COD di stasiun. Iya benar-benar. Dia memanfaatkan jaringan stasiun aja Bu. Iya menarik. Ya emang kalau makanan tuh emang posisinya gitu ya, susah ya. Iya. Karena ada lain ya, kalau misalkan ada waktu itu yang craft, atau kalau craft kan iya, bisa dibungkus, bisa kirim dan itu benda mati gitu loh, nggak ada luarsa juga gitu. Kalau ini kan ada macem-macem gitu kan. Tapi kalau dihitung gitu sebulan tuh ada berapa orderan Bu? Alhamdulillah ya, ada reseller saya gitu ya, dia suka mesen itu, dia sebulan kadang itu bisa sampai 50 box. 50 box. Itu baru satu orang ya. Satu orang dalam sebulan. Terus belum yang lain ya mungkin sekitar 100 kali 100. Nah itu semua produksinya dikerjain sendiri Bu? Dikerjain sendiri. Mantap. Itu bayarin orang atau keluarga Bu? Keluarga. Memanfaatkan anggota keluarga. Benar. Itu namanya banyak keluarga banyak rezeki. Aduh. Jadi benar-benar yang ada keluarga yang ngadonin gitu, ada keluarga yang nyetak, bikin isian. Iya. Ada yang beli bahannya, beli pisang, tinggal kan udah kerja sama kan sama yang ini penjual pisangnya, tinggal WA diambil ya, iya udah ada yang ngambil ya, terus udah kayak gitu. Ya, jadi rata-rata berarti sekarang kayak bahan-bahannya itu ada yang nganter gitu, baik tepung atau itu. Kalau tepung tadinya sih ada ya kayak begitu, cuman sekarang karena udah orangnya udah pindah, akhirnya kita jadi ngambil sendiri ya. Tapi ada berapa barang yang mereka nganterin gitu kan, karena udah bekerja sama lah gitu kan. Itu emang menarik ya. Kalau benar-benar kalau udah jalan gitu emang ada jalannya Bu. Walaupun emang pertamanya mungkin pasti berdarah-darah kan. Bukan berdarah lagi. Nah, balik lagi ke awal ya Bu. Awalnya itu menentukan harganya itu gimana Bu? Ini ada orang suka banyak nanya nih. Kalau saya punya sebuah produk nih, saya biaya produksinya sekian, saya bisa jual berapa gitu Bu. Itu Ibu gimana tuh Bapak menghitung secara kasat matanya Bu?
Kalau kalau pembeli itu kan biasanya cuman ngelihat harga bahan baku ya. Tapi kalau penjual itu dia tuh semuanya dari bahan baku, kemasan, Oh ya, kemasan. stiker, sama gas segala Oh, iya. macem, paling Iya. gitu. Terus kayak capeknya kita gitu kan kayak begitu. Itu kita harus dihargain. Soalnya kalau enggak kita capek doang. Capek doang ya, duitnya, jadi kelihatannya dapat duit tapi sebenarnya duit dari capek ya, nggak ada lebihnya Nggak gitu ada kayak. lebihnya, Iya, cuman iya. capek doang bilang gitu. Ya walaupun masih dihargain sedikit capeknya kita, cuman yang penting kita seneng aja. Iya sih benar. Jadi memang kalau apa ngerjain sesuatu tuh kalau hobi pasti kitanya juga ikhlas gitu jalaninnya ya Bu ya. Ya mantap mantap mantap. Ini teman-teman nih kalau mau teman-teman dari Depok dan sekitarnya karena belum bisa jauh-jauh gitu kan karena terkendala pengiriman, terkendala macam-macam, ini bisa order nih ke sini nih Anasa_cake gitu kan. Nah, bisa order, bisa silakan dicoba lah, dinilai sendiri gitu karena namanya makanan ya Bu, itu kan pasti selera Selera masing-masing. masing-masing. Iya, nah ini sebenarnya saya agak sedikit bego juga nih kalau soal kue nih Bu. Kalau bulan ini digoreng apa dipanggang sih Bu? Dia bukan digoreng, dipanggang. Oh dipanggang, berarti kayak bikin roti ya Bu ya? Iya, Bukan kayak bikin donat ya? Saya dulu, Tapi bedanya ya kalau roti pakai ragi, kalau dia nggak pakai ragi. oh gitu. Ya soalnya kan saya dulu mikirnya donat tuh dipanggang Bu. Ternyata saya lihat waktu kan donat tuh digoreng ya. Saya taunya yang digoreng cuma cakwe. Aduh. Ini mantep banget sih nih. Mungkin teman-teman bisa cobain order gitu. Harganya nggak dicantumin di sini, silakan order aja karena harga masing-masing. Bisa COD di beberapa dekat stasiun gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu kali ya. Kira-kira itulah si Bolen ini gitu kan. Jadi kalau mau order bisa langsung ke Anasa Cake. Kalau mau nanya-nanya mau jadi reseller misalnya, nah itu bisa langsung juga ke Bu Ismi, langsung dikontak. Misalkan ini kan produknya di sini sementara ini doang. Mungkin di depan kalau mau lebaran bisa kontak kue kering gitu kan, mau dijual. Ya teman-teman saya yang dosen-dosen yang ibu-ibu kalau mau ntar lebaran gitu, ya siapa yang bisa ke Bu Ismi gitu. Kalau malas bikin sendiri gitu kan. Oke, sampai ketemu lagi di Diary of UMKM. Terima kasih.